Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini. Kali ini kita berada di hari Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2020. Untuk urut-urutannya masih seperti biasa, diawali dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Oke, langsung saja di hadapan kamu sudah ada dua deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Langsung saja kita bacakan ramalan zodiak hari ini. Hari Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2020 dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Di sini ada kartu Two of Cup dan kemudian di sini ada kartu King of Wands, dan di sini bisa kita simpulkan dua kartu yang sebenarnya komparasinya sangat baik sekali. Kalau di hari Jumat yang kemarin saya mengatakan kamu selalu memberikan sebuah kepercayaan yang senantiasa kepercayaan kamu itu disia-siakan oleh orang yang kamu berikan kepercayaan tersebut. Entah itu pasangan kamu, entah itu rekan kerja kamu, entah itu orang lain dalam bisnis kamu dan sebagainya. Jadi di hari Sabtu ini sepertinya memang masih sama, berhati-hatilah di dalam memberikan sebuah kepercayaan terhadap siapapun itu. Karena apa? Karena yang namanya hati manusia kita tidak ada yang tahu. Jadi di sini kamu harus tetap dalam kondisi yang waspada dan harus dalam kondisi yang berhati-hati di dalam memberikan kepercayaan terhadap orang lain, termasuk terhadap pasangan kamu. Karena apa? Karena memang Capricorn ini sering sekali yang namanya dikecewakan dalam hal kepercayaan. Nah, hal ini memang masih sering terjadi ya, mungkin sampai dengan hari Minggu nanti sebuah kepercayaan yang sering disia-siakan oleh orang lain akan ditemui terus oleh zodiak Capricorn setidaknya sampai dengan hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020 nanti. Kemudian kita bergeser ke yang lainnya. Di hari Sabtu ini ada sebuah masalah yang seharusnya bisa kamu atasi. Masalah ini tidak lain tidak bukan adalah bagaimana kondisi keuangan kamu. Kalau di beberapa hari yang lalu saya mengatakan kondisi keuangan kamu baik, kondisi keuangan kamu membaik, progresnya membaik, tetapi di sini akan ada sebuah permasalahan jika kamu tidak bisa mengatasi. Jadi kamu jadikan ini suatu referensi yang harus kamu lakukan di hari Sabtu ini sampai dengan hari Minggu nanti untuk menghadapi minggu ketiga bulan Juni tahun 2020. Yang pertama, kamu harus menghitung besar kecilnya pengeluaran kamu saat ini. Karena apa? Karena kalau besar kecilnya pengeluaran kamu tidak kamu hitung, tidak kamu perhitungkan, malah kamu anggap sepele, malah akan membuat kondisi keuangan kamu dalam situasi yang tidak menguntungkan. Karena jika kamu tidak terlalu peduli dengan besar kecilnya pengeluaran kamu, maka siklusnya akan kembali lagi kepada bulan Mei tahun 2020 yang lalu, yang dimana karena kamu terlalu menyepelekan yang namanya pengeluaran, menyepelekan besar kecilnya pengeluaran, malah siklusnya akan berada di dalam kondisi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Jadi jadikan ini suatu referensi di dalam kondisi keuangan. Kamu harus perhatikan besar kecilnya pengeluaran kamu terlebih dahulu. Oke? Pokoknya intinya di dalam kondisi keuangan kamu memang masih baik, tetapi harus perhatikan besar kecilnya pengeluaran yang akan kamu keluarkan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu The Tower dan kemudian di sini ada kartu Seven of Pentacles. Di sini kalau bisa saya katakan hati-hati, hati-hati dan hati-hati. Kemarin sudah saya katakan di hari Kamis, hari Jumat harus waspada, harus berhati-hati tetapi tidak perlu berlebihan. Di sini ada kartu The Tower berarti akan ada permasalahan. Nah, seperti yang saat ini kita lihat bersama, memang di beberapa hari ke depan sampai dengan hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020 nanti, sepertinya buat kamu yang punya zodiak Aquarius akan menemui berbagai kendala, akan menemui berbagai permasalahan. Kalau bisa kita simpulkan, sepertinya ada 3 permasalahan yang cukup akan terjadi sampai dengan hari Minggu atau bahkan di awal minggu ketiga bulan Juni tahun 2020. Permasalahan pertama adalah hampir sama dengan Capricorn karena memang berdekatan begitu ya bulan
bulan zodiaknya. Yang pertama adalah masalah pengeluaran. Karena apa? Di sini memang kalau untuk pemasukan bisa kita katakan cukup stagnan, cukup stabil, tidak ada pengeluaran yang tidak ada pemasukan yang berlebihan dan juga tidak ada pemasukan yang cukup tipis. Jadi di sini pemasukan kamu itu setara seperti ini terus, jadi cukup landai begitu. Jadi di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius, yang pertama harus memperhatikan pengeluaran. Kadang pengeluaran-pengeluaran kecil yang tidak kamu perhitungkan itu malah akan membuat kamu dalam situasi yang berada di dalam lembah kehancuran dalam kondisi finansial. Ibarat kata sebuah perahu, ada lubang kecil tetapi kamu tidak terlalu mempedulikan hal itu, maka perahu kamu jelas akan karam, akan tenggelam. Jadi di sini pengeluaran-pengeluaran kecil yang sebenarnya tidak terlalu penting itu seharusnya bisa kamu hilangkan. Karena kalau pengeluaran-pengeluaran kecil tidak kamu perhatikan, maka ya kondisi keuangan kamu akan tenggelam. Maka dari ini yang harus kamu lakukan adalah pengeluaran-pengeluaran kecil yang intensitasnya sering. Artinya dalam satu hari itu kamu mengeluarkan uang 10.000, 5.000, 1.000 yang tidak kamu perhatikan atau malah kamu anggap sepele. Justru hal itu nanti akan membuat kondisi keuangan kamu dalam kondisi yang berantakan. Maka dari itu yang paling penting saat ini adalah kamu bisa membedakan antara kebutuhan dan antara keinginan. Jadi kalau bisa kamu lepaskan dulu keinginan kamu dan kamu penuhi dulu apa yang menjadi kebutuhan kamu. Supaya apa? Supaya kartu The Tower ini tidak terjadi di dalam kehidupan kamu. Kemudian kita bergeser ke masalah hubungan asmara. Ke masalah hubungan asmara ya memang seperti yang saya katakan di hari Jumat yang kemarin, walaupun ada permasalahan, walaupun ada keributan, ada adu argumentasi, ada perdebatan, tetapi pada endingnya nanti akan baikan lagi, akan memperbaiki lagi, ribut lagi, baikan lagi, memperbaiki, ribut lagi, baikan lagi, memperbaiki, ribut lagi, jadi terus-menerus seperti itu. Nah, hal ini sebenarnya adalah suatu dinamika di dalam sebuah hubungan asmara, tetapi di sini sebenarnya hubungan asmara yang hakiki adalah ketika marah, ketika kecewa, ketika tersakiti, dia masih tetap bertahan, masih tetap punya rasa ingin memperbaiki dan tetap bersama walaupun ada masalah yang akan dihadapi. Jadi walaupun ada masalah, selagi itu masih bisa saling mengkomunikasikan, saling mencari solusi dan tidak terlalu membesar-besarkan, kecuali perselingkuhan, hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu akan tetap dalam kondisi yang cukup baik walaupun ada permasalahan, kecuali pengkhianatan, kecuali perselingkuhan. Jadi seorang Aquarius ini memang setia, tetapi jika sudah mengarah ke perselingkuhan, mengarah ke pengkhianatan, maka jangan harap lagi Aquarius mau menerima sosok itu kembali. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah Aquarius saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Six of Swords dan kemudian di sini ada kartu 20 Karma. Di sini artinya apa? Di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Pisces, yang pertama adalah kamu nggak usah yang namanya sibuk mengurusi urusan orang lain. Kenapa kok seperti itu? Karena kamu itu terlalu sibuk membandingkan diri kamu dengan orang lain, terlalu sibuk melihat orang lain sebagai bahan komparasi dengan kamu, melihat orang lain sebagai bahan perbandingan dengan kamu. Itu nggak usah. Sekarang usahakan berhenti yang namanya ngurusin orang lain. Sekarang fokus kepada diri kamu sendiri. Dan yang paling penting saat ini adalah kamu harus belajar untuk melepaskan sesuatu yang saat ini membebani kamu. Karena apa? Kalau kamu nggak berusaha untuk melepaskan, ya maka kamu akan terus-menerus dalam kondisi tertekan. Sebenarnya saya selalu mengatakan, ayo lepaskan, lepaskan, lepaskan. Tapi sampai saat ini masih belum bisa kamu lepaskan. Entah apa yang merasukimu, kok kamu masih tetap bertahan dengan sesuatu yang seharusnya bisa kamu lepaskan. Kemudian selanjutnya, yang harus kamu lakukan di hari Sabtu ini atau di weekend ini, kamu harus mencoba berdamai dengan diri kamu sendiri. Harus mencoba berbaik hati dengan dirimu sendiri. Kasihan loh dirimu kamu sendiri. Berpikir terlalu keras, bekerja terlalu keras, kemudian harus mengeluarkan energi terlalu banyak. Apa kamu nggak kasihan sama diri kamu sendiri kalau kamu dalam kondisi yang seperti ini terus? Jadi seharusnya kamu bisa lebih peduli
terhadap diri kamu sendiri. Jadi yang paling penting adalah kamu harus melepaskan segala sesuatu yang menyakiti diri kamu sendiri. Kalau kamu tidak bisa melepaskan apa yang menyakiti diri kamu sendiri, ya maka kamu akan dalam kondisi yang seperti ini terus gitu loh. Jadi seharusnya kamu itu bisa memahami hal ini. Seperti yang saya katakan di dalam hubungan asmara di hari Jumat yang kemarin, seharusnya kamu itu tahu kalau pasangan kamu itu ada sesuatu yang seharusnya tingkat kepekaan kamu itu harus lebih tinggi. Artinya bisa saya katakan pemahaman kamu terhadap situasi dalam hubungan asmara itu harus lebih ditingkatkan lagi. Jadi kamu nggak harus jangan mudah percaya, jangan mudah yakin kalau kamu belum tahu segala sesuatu yang beranggapan dalam sebuah kebenaran. Jadi kalau kamu belum tahu kebenarannya, yuk kamu jangan asal menaruh kepercayaan saja. Kalau kamu terlalu sering yang menaruh kepercayaan, ya maka kamu akan terus gini-gini aja. Terus kemudian bergeser ke yang lainnya. Di sini ada kartu Six of Swords. Ini artinya tentang pekerjaan dan tentang keuangan. Artinya walaupun ada beberapa persoalan, walaupun ada beberapa masalah, tetapi di sini kamu harus terus berusaha keras untuk bisa sampai kepada titik akhir dalam tujuan kamu, khususnya di bulan Juni tahun 2020 ini. Memasuki minggu ketiga nanti, hati-hati segala bentuk problematika yang beranggapan daripada sisi finansial atau keuangan lah. Sepertinya di minggu ketiga nanti akan ada sebuah permasalahan yang berkaitan erat dengan yang namanya uang. Jadi di sini kamu harus waspada, kamu harus hati-hati di dalam keuangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu Knight of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Knight of Pentacles. Dua kartu yang sama. Ini artinya apa? Ini artinya segala bentuk kesabaran kamu, segala bentuk hal yang kamu tahan-tahan, hal yang kamu masih tetap sabar dalam melakukan sesuatu, kontinuitas di dalam apa yang kamu lakukan sepertinya sudah mulai menampakkan hasil. Artinya kesabaran kamu dengan kontinuitas yang kamu lakukan itu sepertinya memang sudah mulai menampakkan hasil, khususnya di hari Sabtu ini. Dan memasuki minggu ketiga nanti yang paling membahagiakan bagi Aries adalah sisi keuangan yang semakin membaik. Artinya di sini segala bentuk kerja keras kamu, segala bentuk kesabaran kamu selama beberapa hari terakhir ini, sepertinya di minggu ketiga nanti dalam kondisi keuangan kamu akan ada dalam kondisi yang sangat baik-baik saja. Artinya di minggu ketiga nanti, di hari Senin nanti sampai dengan hari Minggu, di minggu ketiga bulan Juni tahun 2020, kondisi keuangan Aries dalam kondisi yang sangat bagus sekali. Dan ingat, ketika dalam kondisi yang sangat bagus, kamu harus memperhatikan berbagai macam hal di dalam kehidupan kamu. Jangan terlalu boros, jangan terlalu royal terhadap mengeluarkan uang. Harus tetap berhemat, harus tetap menabung. Syukur-syukur kalau kamu mau investasi, ya silahkan berinvestasi. Tetapi harus ingat menjaga kondisi keuangan agar tetap stabil. Di sini Knight of Pentacles, di sini artinya segala bentuk usaha keras kamu akan meraih hasil yang cukup maksimal di hari Sabtu ini sampai dengan hari Minggu nanti di minggu ketiga bulan Juni tahun 2020. Akan tetapi ada persoalan yang lainnya. Persoalan yang lainnya adalah daripada persoalan asmara. Memang kalau di dalam persoalan asmara tidak sebanding lurus dengan kondisi keuangan kamu, karena di persoalan asmara sepertinya di sini memang terkadang pasangan kamu itu egonya terlalu tinggi, dan di sini kamu berusaha untuk menyesuaikan ego dengan pasangan kamu. Terkadang kamu yang mengalah, terkadang kamu yang harus dalam kondisi di bawah. Jadi hal ini memang terkadang menimbulkan suatu permasalahan atau gap atau jarak daripada hubungan asmara kamu dengan pasangan. Tetapi jika kamu cukup dewasa di dalam menyikapi ego pasangan kamu yang tinggi, maka hubungan asmara kamu bisa dipastikan aman daripada sebuah permasalahan. Dan ingat, sabar adalah satu-satunya kunci di tengah situasi yang seperti saat ini. Walaupun terkadang kesabaran kamu tidak dihargai oleh pasangan kamu, tidak dihargai oleh keadaan yang saat ini sedang kamu jalani, tetapi kan ini sudah mulai menampakkan hasil. Jadi teruslah bersabar sampai kamu meraih hasil apa yang kamu inginkan. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2020. Selanjutnya setelah zodiak Aries saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Five of Swords dan kemudian di sini ada kartu
The Tower. Di sini sebenarnya apa yang sudah kamu lakukan itu sudah benar. Kamu mempertahankan apa yang memang pantas untuk kamu pertahankan. Akan tetapi di sini ada suatu keadaan yang dimana kamu harus berusaha keras untuk bisa memilih mana yang harus kamu pertahankan dan mana yang harus kamu lepaskan. Nah, di sini memang ada permasalahan yang akan dihadapi oleh zodiak Taurus, terutama di sini kalau bisa kita katakan dalam lingkungan pekerjaan daripada seorang zodiak Taurus, karena memang di sini sepertinya ada beberapa faktor internal maupun eksternal di dalam pekerjaan kamu yang sepertinya mulai membuat kamu ini merasa tidak nyaman dalam lingkungan pekerjaan kamu maupun daripada lingkungan sosial kamu, karena di sini memang sepertinya ada beberapa rekanan kerja kamu yang sepertinya tidak bisa diajak bekerja sama, yang sepertinya tidak bisa membantu kamu untuk menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya diselesaikan secara bersama-sama. Jadi seolah-olah memang beban pekerjaan kamu ini yang memikul itu hanya diri kamu sendiri. Jadi seakan-akan memang yang berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan ini adalah diri kamu sendiri. Jadi di sini kalau dalam lingkungan pekerjaan sepertinya ada situasi yang tidak kondusif di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Ya, walaupun terkadang kamu bersikap biasa saja, bersikap tidak ada permasalahan, tetapi secara psikologis, secara batin, secara internal diri kamu sendiri, kamu merasa tidak terlalu nyaman dengan lingkungan pekerjaan kamu. Walaupun kalau kamu dalam lingkungan kerja, kamu terasa biasa saja. Jadi hal ini harus segera diatasi. Kalau kamu terus-terusan seperti ini, yang saya takutkan adalah nanti segala bentuk output daripada pekerjaan kamu tidak dalam kondisi yang maksimal. Jadi seakan-akan kamu bertahan dengan pekerjaan kamu saat ini karena kamu itu masih bergantung kepada pendapatan yang kamu dapatkan daripada sisi pekerjaan kamu saat ini. Jadi pekerjaan kamu saat ini masih menjadi sumber pemasukan utama. Jadi walaupun ada permasalahan, walaupun ada tekanan, ada banyak tanggung jawab, tetapi di sini kamu masih tetap bertahan karena apa? Karena pekerjaan kamu saat ini adalah sumber pendapatan utama daripada diri kamu. Nah, kemudian bergeser ke yang lainnya untuk persoalan asmara dengan pasangan, sepertinya di hari Sabtu ini ada masalah komunikasi yang agak bermasalah. Jadi permasalahannya sebenarnya cukup sepele, cukup simpel, sebenarnya hanya masalah komunikasi, masalah ngabarin saja sebenarnya, masalah saling berkabar, saling berkomunikasi, intensitas komunikasi yang sebenarnya memang hanya menjadi persoalan sepele di dalam hubungan asmara kamu. Jadi kalau hubungan asmara tidak terlalu ada permasalahan yang cukup berarti, hanya masalah komunikasi saja, tetapi kalau untuk urusan pekerjaan dan urusan keuangan ini yang harus lebih kamu perhatikan lagi. Dan ingat, untuk masalah keuangan, tangan kamu jangan terlalu gatel untuk membeli ini, membeli itu yang sebenarnya tidak kamu butuhkan atau belum kamu butuhkan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Taurus, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu The Chariot dan kemudian di sini ada kartu Nine of Pentacles. Buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Sabtu ini, kondisi keuangan kamu sedang berada di dalam kondisi yang cukup baik, berada di dalam kondisi yang cukup stabil, berada di dalam kondisi yang cukup aman lah, bisa dikatakan seperti itu. Sampai dengan hari Minggu nanti kondisi keuangan kamu bisa dikatakan dalam suatu koridor yang sangat baik sekali. Jadi nggak usah terlalu khawatir untuk masalah keuangan kamu. Jadi ingat, ketika kondisi keuangan kamu baik seperti ini, kamu harus lebih pandai lagi yang namanya menyimpan kondisi keuangan. Artinya jangan terlalu boros dan harus berhemat dan harus menabung untuk masa depan kamu yang lebih cerah lagi. Untuk masalah pekerjaan juga di sini sepertinya masuk fase new normal. Pekerjaan sudah mulai masuk, sudah mulai stabil seperti biasanya, walaupun dengan protokol kesehatan yang cukup ketat, harus dengan menyesuaikan adaptasi penyesuaian yang baru, tetapi hal ini tidak terlalu menjadikan suatu permasalahan karena memang secara penghasilan di sini memang cukup stabil, tidak terlalu ada permasalahan. Lingkungan pekerjaan pun juga bisa dikatakan cukup kondusif, yang dimana dengan jiwa kepemimpinan daripada zodiak Gemini ini bisa membuat pekerjaan itu bisa selesai sesuai dengan apa yang ditargetkan. Kemudian kalau untuk masalah asmara, memang sepertinya ada beberapa permasalahan, termasuk dalam pada circle pertemanan pasangan kamu maupun daripada circle pertemanan diri kamu. Jadi seakan-akan memang kalau untuk hubungan asmara, sepertinya ada sesuatu yang saling disembunyikan satu sama lain. Entah Gemini yang tidak mau mengungkapkan, atau entah pasangannya yang terlalu menyimpan
yang tidak mau juga bercerita. Jadi di sini sepertinya memang intensitas komunikasi yang berkurang dan seakan-akan satu sama lain antara Gemini dengan pasangannya saling menganggap kok ada suatu perubahan yang cukup signifikan di dalam hubungan asmara Gemini dengan pasangannya. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Ten of Swords dan kemudian di sini ada kartu The Hermit. Sebenarnya apa sih yang membuat kamu dalam kondisi tertekan? Sebenarnya seperti yang sudah saya katakan kemarin, yang membuat kondisi kamu tertekan itu adalah diri kamu sendiri. Tetapi di sini kamu tidak mau menyadari kalau yang sebenarnya membuat kamu tertekan itu adalah diri kamu sendiri. Kenapa tidak? Di hari Jumat yang kemarin, saya mengatakan kesalahan seorang Cancer adalah terlalu mengedepankan prasangka, terlalu mengedepankan segala sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi atau belum terjadi di dalam kehidupan kamu. Jadi karena kamu terlalu khawatir, kamu terlalu menduga-duga, maka kamu tidak bisa melangkah maju ke depan. Karena apa? Karena tersekat, terhalang oleh prasangka yang ada di dalam diri kamu, terhalang oleh pikiran negatif, terhalang oleh kekhawatiran yang terlalu besar di dalam kehidupan kamu. Jadi ketika kamu mau melangkah maju, itu ada penghalang yang cukup besar di dalam kehidupan kamu, yaitu prasangka kamu dan rasa kekhawatiran kamu. Sekarang gini, kamu berpikir kalau apa yang kamu inginkan itu tidak kamu kejar, ya maka kamu nggak akan pernah mendapatkan hal itu gitu loh. Kalau kamu nggak mau melangkah maju, ya kamu akan terus-menerus di situ-situ aja gitu loh. Kamu akan berada di dalam situasi yang seperti ini aja. Jadi usahakan untuk terus berprasangka yang positif, berprasangka yang baik, berpikir yang positif, berpikir yang jernih. Gak usah terlalu khawatir apa yang akan terjadi besok. Kalau kamu terlalu khawatir apa yang akan terjadi besok, maka kamu gak akan bisa maksimal di dalam menjalani sebuah kehidupan. Usahakan sesuai dengan apa yang ada saja, sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan. Hidup itu dijalani, bukan hanya dipikirkan, dan dipikirkan. Karena apa yang membebani kamu? Karena kamu itu berpikir bahwa hidup itu terlalu kamu pikirkan, tidak kamu jalani. Maka setelah kamu dalam kondisi yang seperti ini, kamu mau berjalan sendirian, kamu pun bingung arahnya mau kemana. Jadi di sini yang harus kamu pahami adalah kehidupan itu harus dijalani, bukan hanya sekedar dipikirkan saja. Karena kalau kamu terlalu memikirkan, maka akan muncul yang namanya suatu kekhawatiran yang malah akan menghambat langkah kamu untuk melangkah ke depan. Jadi usahakan apapun itu jalani aja. Ada masalah dijalani, ada masalah diselesaikan, ada masalah dijalani, diselesaikan, kemudian cari solusi yang tepat. Jadi jangan hanya sekedar berpikir saja. Karena jika kamu terus-menerus berpikir saja tanpa ada tindakan, ya maka kamu akan dalam kondisi yang tetap seperti ini. Dan ingat, kedepankan prasangka itu boleh, tetapi berprasangka yang positif. Kemarin sudah saya katakan di hari Jumat, Tuhan itu tergantung bagaimana prasangka hambanya. Kalau prasangka kamu baik, prasangka kamu positif, maka kamu juga akan mendapatkan output yang positif juga. Tetapi akan berbanding sebaliknya, jika prasangka kamu negatif, ya maka akan berdampak negatif juga bagi diri kamu. Jadi kedepankan prasangka yang positif. Termasuk dalam hubungan asmara sekalipun, usahakan kedepankan prasangka yang positif. Jangan terlalu menaruh rasa curiga terhadap pasangan kamu, daripada nanti malah menimbulkan suatu permasalahan. Kemudian bergeser ke masalah yang lainnya. Ada masalah keuangan jelas, pengeluaran kecil yang tidak terasa atau pengeluaran kecil yang tidak kamu sadari sebenarnya yang malah membuat neraca keuangan kamu ini berantakan. Kamu nggak tahu uang kamu itu habis kemana, uang kamu itu larinya kemana. Kok tiba-tiba uang kamu itu habis aja, tiba-tiba uang kamu itu nggak ada juntrungannya, kok hasilnya nggak ada. Itu karena apa? Karena pengeluaran kecil yang tidak terasa itu tidak kamu pedulikan. Jadi kamu nggak sadar kalau pengeluaran kecil yang cukup sering malah bisa mempengaruhi kondisi keuangan kamu. Jadi di sini seharusnya bisa kamu pahami bahwa pengeluaran kecil yang tidak kamu sadari harus bisa segera kamu antisipasi. Kalau kamu tidak ingin kondisi keuangan zodiak Cancer dalam kondisi cash flow yang berantakan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Sabtu 13 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Leo, ada kartu Queen of Swords
Dan kartu The Lovers di hari Sabtu ini sepertinya kalau untuk hubungan asmara zodiak Leo sepertinya memang tidak ada sebuah permasalahan yang cukup berarti gitu ya. Jadi visi dan misi daripada zodiak Leo dengan pasangannya di hari Sabtu ini sepertinya tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah, artinya bisa menyamakan visi, menyamaratakan visi antara Leo dengan pasangannya. Jadi memang di hari Sabtu ini atau malam Minggu ini sepertinya zodiak Leo dengan pasangannya sedang dalam kondisi yang bagus secara kepercayaan, bagus secara kesetiaan, bagus secara komunikasi, dan bagus dalam segala hal yang berkaitan erat dengan kehidupan asmara zodiak Leo itu sendiri. Dan ingat, Leo selalu mengedepankan hal yang baik bagi pasangannya, karena di sini memang sifat daripada zodiak Leo baik laki-laki maupun perempuan, dia punya sifat tanggung jawab yang sangat tinggi terhadap pasangannya, punya sifat tanggung jawab yang tinggi terhadap keluarganya. Jadi sifat tanggung jawab daripada seorang zodiak Leo ini yang malah membuat hubungan asmara sedang dalam kondisi yang baik-baik saja. Artinya sifat tanggung jawab, sifat kepemimpinan baik laki-laki maupun perempuan bisa mengayomi pasangan, membuat hubungan asmara Leo dengan pasangannya dalam kondisi yang aman, dalam kondisi yang baik-baik saja. Kemudian untuk urusan pekerjaan, untuk urusan keuangan juga di hari Sabtu ini sedang berada di dalam kondisi yang track lurus, tidak ada permasalahan yang cukup berarti daripada sisi pekerjaan, daripada sisi keuangan tidak terlalu ada sebuah permasalahan, karena memang kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas yang dijalani oleh zodiak Leo itu adalah bagian daripada tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap pasangan, dan tanggung jawab terhadap keluarga, sehingga seberat apapun beban dalam pekerjaan, sesulit apapun di dalam mencari rezeki, mencari keuangan, sepertinya tidak terlalu menjadi suatu persoalan, karena Leo punya semangat yang tinggi, karena dia punya tanggung jawab, dia jadi bekerja dengan penuh semangat untuk memenuhi berbagai tanggung jawab yang ada di dalam kehidupan zodiak Leo itu sendiri. Jadi semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Leo saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Five of Wands dan kemudian di sini ada kartu Four of Cups. Di sini kalau bisa saya katakan, usahakan kamu itu harus berpikir kritis. Karena di era seperti saat ini kamu memang harus berpikir secara kritis, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kamu memang terkadang harus berpikir out of the box, harus keluar daripada zona nyaman kamu dalam pemikiran. Artinya daripada sisi berpikir kamu, ini yang harus kamu tingkatkan. Kritis bukan berarti kamu harus mengkritik dan segala macam, tapi kritis itu harus kepada diri kamu sendiri. Kamu harus bisa tahu mana kondisi yang enak buat kamu, mana kondisi yang positif buat kamu, supaya kamu tidak salah langkah lagi di dalam melangkah di dalam kehidupan kamu. Kemudian yang kedua adalah sisi spiritual kamu, sisi ketuhanan yang ada di dalam kehidupan kamu. Kamu harus bisa mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam hal apapun. Meskipun kamu tidak dalam kondisi susah, dalam kondisi senang, tetapi juga kamu harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena nggak sopan banget kalau kamu susah, kamu ingat Tuhan, tetapi kalau kamu senang, kamu justru malah seakan terkesan meninggalkan Tuhan. Jadi seakan-akan ketika susah kamu mencari di mana Tuhan, tetapi ketika kamu senang kok kamu malah sedikit, dalam tanda kutip ya, saya katakan dalam tanda kutip supaya tidak bermasalah, sedikit melupakan Tuhan. Jadi seakan-akan ibadah kamu kalau lagi senang kok malah mengendor. Seharusnya dengan kamu mendapatkan kebahagiaan, ibadah kamu seharusnya semakin kencang lagi. Jadi hal ini untuk kamu jadi motivasi saja. Ketika susah kamu ingat Tuhan, ketika kamu senang kamu seharusnya jauh lebih ingat Tuhan. Karena apa? Dengan nikmat yang kamu dapatkan saat ini adalah bentuk campur tangan Tuhan, bentuk kasih sayang Tuhan terhadap diri kamu. Jadi meskipun saat ini terkadang tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, tetapi tetap bersyukur karena di luar sana tidak ada orang yang seberuntung kamu. Jadi bersyukurlah dengan apa yang kamu miliki saat ini. Walaupun ada kekacauan di dalam perasaan kamu karena campur aduknya permasalahan asmara, permasalahan keuangan, kemudian permasalahan pekerjaan yang seakan-akan bercampur aduk jadi satu, yang malah mengakibatkan kamu dalam kondisi tekanan dalam berpikir, terutama di hari Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2020 ini, karena kamu terlalu mencampur adukkan itu semua. Jadi kamu dalam kondisi yang terlalu berpikir keras untuk bisa mengatasi kekacauan yang sebenarnya saat ini terjadi. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2020. Selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu King of Cup.
Dan kemudian di sini ada kartu Queen of Pentacles. Dalam kondisi keuangan seperti yang sudah saya katakan kemarin, seperti alur cerita di hari Jumat yang kemarin, ada perbaikan-perbaikan di dalam kondisi keuangan kamu. Nah, di hari Sabtu ini sepertinya kondisi keuangan kamu sudah mulai membaik, sudah mulai stabil, tetapi ingat, jangan lakukan kecerobohan lagi, jangan lakukan kesalahan lagi. Di sini kalau bisa saya katakan, untuk saat ini dalam kondisi saat ini memang kamu sedang dalam kondisi yang terlalu bergantung kepada gaji kamu. Sebenarnya gaji kamu itu, kamu anggap gaji kamu itu, maaf ya, gaji kamu itu nggak seberapa dengan tanggungan beban pekerjaan kamu yang begitu berat. Sedangkan memang di sini kebutuhan kamu sedang dalam kondisi yang banyak. Jadi gaji kamu ini terkadang tidak bisa menutupi daripada kebutuhan kehidupan kamu. Tetapi di sini kamu harus pintar-pintar untuk memanajemen keuangan dengan gaji kamu yang seperti saat ini, yang masih menjadi pemasukan pokok utama dan kamu masih bergantung kepada gaji kamu harus bisa memanajemen keuangan untuk bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan di dalam kehidupan kamu. Walaupun memang kamu merasa gaji kamu ini nggak sebanding, gaji kamu nggak seberapa, tetapi tanggungan kerja kamu itu begitu berat. Jadi memang terkesan agak tidak adil, tetapi di sini mau tidak mau kamu harus menjalani di tengah kondisi yang seperti saat ini. Apalagi di tengah masa new normal seperti saat ini, segala sesuatunya harus adaptasi kembali. Jadi di sini usahakan untuk lebih pintar-pintar lagi di dalam mengatur kondisi keuangan. Dan ingat, jangan berhutang dulu. Kalau kamu berhutang nanti malah menambah beban pikiran kamu. Dan ingat juga, jangan meminjamkan uang kepada siapapun, karena kamu jauh lebih butuh uang yang saat ini sedang kamu miliki. Kemudian kalau untuk masalah hubungan asmara, usahakan nggak usah terlalu sering yang namanya memperhatikan hubungan asmara. Karena apa? Karena memang pasangan kamu ini terkadang memang tidak mengakui kesalahan. Jadi mau kamu dia paksa, dia hanya akan memberikan alasan dan alasan. Jadi daripada berdebat, beradu argumentasi yang tidak berarti, lebih baik kamu kesampingkan dulu hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Fokus terhadap masalah pekerjaan dan masalah keuangan kamu. Dan gak usah khawatir, memasuki minggu ketiga kondisi keuangan kamu akan dalam kondisi yang stabil. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Sabtu 13 Juni tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini ada kartu The Fool dan kemudian di sini ada kartu The High Priestess. Di sini artinya apa? Di sini memang untuk kamu yang punya zodiak Scorpio, kamu ini memang sudah bekerja keras tetapi nggak pernah dianggap. Kamu sudah berjuang tetapi nggak pernah dianggap. Kamu sudah mengasih solusi di tempat pekerjaan kamu, tetapi nggak ada apresiasi daripada tempat kerja kamu. Memang benar, terkadang memang di dalam dunia pekerjaan kamu memang kejam dan terkadang pahit, karena memang di sini ada orang yang memang seakan-akan bermuka dua di dalam pekerjaan kamu. Artinya di depan kamu dia baik, tetapi di belakang kamu sepertinya dia ingin menjatuhkan kamu. Jadi hal ini sepertinya kamu harus waspada terhadap hal itu. Nah, perihal kerja keras kamu yang tidak dianggap, tidak dihargai, kemudian kamu memberikan solusi di dalam pekerjaan kamu tapi tidak diapresiasi, yaitu memang bagian daripada resiko pekerjaan kamu. Jadi mau nggak mau kamu harus tetap sabar untuk menghadapi itu semua. Memang terkadang kamu terkadang udah berusaha nggak menyakiti orang lain, udah berusaha nggak ngurusin orang lain, tetapi sepertinya orang lain itu seakan-akan kok terlalu ngerecokin kehidupan kamu gitu. Jadi seakan-akan kamu udah berusaha jadi orang yang cuek, jadi orang yang bodoh amat, tetapi tetap aja ada orang yang nggak suka sama kamu dan malah bikin kamu ini terkadang kamu ini berpikiran kamu salah apa kok dia begitu. Jadi sebenarnya ini bukan kesalahan kamu, itu adalah kesalahan orang lain. Jadi kamu nggak usah terlalu berpikir antara hal itu. Memang di dalam kehidupan ini kadang kita ada yang senang, kadang juga ada orang yang benci sama kita. Orang yang senang sama kita itu yang harus kamu jaga, dan orang yang benci sama kamu nggak usah terlalu kamu pikiri, daripada malah menjadi beban pikiran kamu di dalam lingkungan sosial maupun di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Kemudian beralih ke masalah yang lainnya, ada kartu The Fool. Di situ berarti ada sebuah kecerobohan. Di sini kecerobohan kamu adalah ketika kamu tidak bisa memanajemen emosi. Emosi bukan hanya sekedar rasa marah, tetapi rasa sedih, rasa kecewa, itu harus bisa diatur. Jadi terutama rasa sedih dan rasa kecewa kamu ini harus bisa diatur, karena emosi kesedihan dan emosi kekecewaan ini yang sepertinya memang harus bisa kamu stabilkan, harus bisa kamu atur. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Scorpio, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius.
Di sini ada kartu The Magician dan kemudian di sini ada kartu Ace of Pentacles. Kemarin ada yang protes kok Sagittarius pembacaannya sebentar sekali dibandingkan zodiak-zodiak yang lainnya. Oke, kali ini akan saya perpanjang ya. Di sini untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius ada kartu The Magician dan ada kartu Ace of Pentacles. Artinya di hari Sabtu ini akan ada banyak keajaiban di dalam kehidupan kamu. Ada banyak keajaiban itu yang mungkin kamu sendiri yang bisa merasakan. Tetapi di sini saya berikan sebuah gambaran. Di sini yang pertama daripada sisi keuangan ada kartu Ace of Pentacles. Di sini daripada sisi keuangan bisa diartikan di hari Sabtu ini sepertinya buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, kondisi keuangan sedang berada di dalam kondisi yang baik. Pemasukan cukup lancar, apalagi buat kamu yang hari Sabtu gajian, itu membuat kondisi keuangan kamu sedang dalam kondisi yang prima, dalam kondisi yang sempurna. Tetapi ingat, di dalam harta yang kamu miliki ada hak orang lain di situ, ada hak orang yang membutuhkan. Jadi ingat, harus tetap bersedekah. Dengan kondisi kamu yang saat ini lancar dalam kondisi keuangan, harus tetap bersedekah. Berapapun itu, yang penting kamu ikhlas untuk bisa lebih melancarkan kondisi keuangan kamu. Kemudian untuk masalah pekerjaan pun, walaupun ada beberapa kendala, walaupun ada beberapa permasalahan, tetapi ada keajaiban yang berasal daripada kedekatan kamu dengan Sang Pencipta, yaitu selesainya permasalahan-permasalahan di dalam pekerjaan kamu yang terkadang sebenarnya masalah pekerjaan kamu ini berat, tetapi masalah itu bisa kamu selesaikan dengan sangat sempurna sekali. Dan terakhir, di dalam hubungan asmara pun sudah dalam kondisi yang cukup baik, artinya bisa saling menjaga satu sama lain, bisa saling menjadi pendengar yang baik antara kamu dengan pasangan kamu juga bisa menjadi teman cerita yang baik, bisa jadi sahabat, bisa jadi pasangan, bisa jadi motivator dan sebagainya. Jadi seakan-akan memang kalau di dalam hubungan asmara, Sagittarius dengan pasangannya tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang berarti. Jadi di sini kesimpulannya di hari Sabtu ini pembacaan Sagittarius masih cukup positif di dalam segala bentuk aspek kehidupan zodiak Sagittarius. Buat yang mau ditanyakan silahkan tulis di komentar ya. Oke, selesai sudah pembacaan ke-12 zodiak hari ini, hari Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2020. Untuk urut-urutannya seperti biasa Capricorn, Aquarius sampai dengan Sagittarius. Untuk lebih jelasnya bisa lihat di deskripsi, dan di deskripsi sudah saya cantumkan link untuk zodiak bulanan, untuk zodiak yang akan lunas hutang, untuk zodiak jomblo silahkan baca di deskripsi. Dan sekali lagi, ini ramalan zodiak di hari Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2020. Sekian dari saya. Buat yang mau ditanyakan silahkan tulis di komentar, real time pasti akan saya jawab. Yang mau konsultasi masih ditunggu di Instagram @ramalan_zodiakmu atau di Facebook fanspage Zodiak Harian. Oke? Sampai jumpa di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Ing Pangasuti, Rahayu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.